sekali yang berspekulasi bahwa Ibu R.A. Kartini meninggal memang sengaja diracun karena pemikiran-pemikiran beliau yang berjiwa kebangsaan. Hai kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik pada video kali ini. Semoga sehat-sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang seorang R.A. Kartini. Di negara kincir angin sendiri atau negara Belanda, nama R.A. Kartini diabadikan sebagai nama jalan di 4 kota, yaitu di kota Utrecht, Jalan R.A. Kartini atau Kartinistraat, kemudian di kota Venlo, di Amsterdam, dan di kota Haarlem. Beliau ini adalah tokoh emansipasi bagi seluruh perempuan yang ada di Indonesia, bahwa kaum perempuan harus sejajar dengan kaum laki-laki dalam hal pendidikan, sosial, ekonomi, politik, tanpa harus melupakan kodrat mereka sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu bagi anak-anak mereka. Dan Ajeng Kartini terlahir di Jawa Tengah pada tanggal 21 April tahun 1879, tepatnya yaitu di kota Jepara. Beliau ini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dengan seorang selir yang bernama M.A. Ngasirah. Jadi kawan, menurut peraturan dari pemerintahan kolonial Belanda, jika seorang adipati ingin diangkat menjadi seorang bupati, beliau harus beristrikan dari kaum bangsawan. Karena Ibu R.A. Kartini atau Nyai Ngasirah merupakan dari kalangan rakyat jelata. Lalu, ayah dari R.A. Kartini atau Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat menikah lagi dengan Raden Ajeng Wurjan, seorang keturunan langsung dari Raja Madura. Dan otomatis ya kawan, setelah pernikahan tersebut ayah dari R.A. Kartini langsung diangkat menjadi bupati di kota Jepara. Karena berasal dari keluarga ningrat, R.A. Kartini mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak-anak Belanda pada umumnya. R.A. Kartini bersekolah di ELS, Europees Landry School. ELS itu merupakan sekolah dasar zaman kolonial Hindia Belanda di Indonesia ya kawan. ILS itu menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa wajibnya dalam proses belajar mengajar. ILS diperuntukkan untuk keturunan peranakan Eropa, keturunan timur asing, atau pribumi dari keluarga ningrat. Masa pendidikan di ILS yaitu 7 tahun. Dan karena hal tersebut, R.A. Kartini akhirnya fasih dalam berbahasa Belanda. Jadi kawan, R.A. Kartini itu bersekolah sampai usianya hanya 12 tahun. Setelahnya ia berada di rumah karena ia harus menjalani proses dari pingitan. Selama proses pingitan, R.A. Kartini kemudian mendirikan sebuah sekolah. Timbul keinginan dalam hatinya untuk memajukan perempuan pribumi, karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang sangat rendah. Untuk membuang rasa jenuhnya selama proses pingitan, R.A. Kartini akhirnya menulis surat pada kawan lamanya yang berada di negeri Belanda, yaitu J.H. Abendanon dan juga istrinya, Rosita Emanuela. Dia juga mengirimkan tulisannya pada surat kabar The Hollandse Lely dan kemudian dimulat oleh surat kabar tersebut. Oleh orang tuanya, R.A. Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang yang bernama Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat yang pada saat itu sudah memiliki 3 orang istri. R.A. Kartini menikah pada tanggal 12 November tahun 1903 di kota Rembang, Jawa Tengah. Dan setelah pernikahan tersebut, R.A. Kartini menetap di kota Rembang, Jawa Tengah. Pada tanggal 13 September tahun 1904, R.A. Kartini melahirkan putra pertamanya yang kemudian diberi nama dengan Raden Mas Susalit Joyo Adiningrat. Dan 4 hari setelah beliau melahirkan, beliau meninggal dunia kawan, tepatnya pada tanggal 17 September tahun 1904. Banyak sekali orang yang berspekulasi bahwa Ibu R.A. Kartini sengaja mati diracun. Selama ini yang kita ketahui bahwa Ibu R.A. Kartini meninggal setelah melahirkan, tetapi tidak demikian kawan, beliau meninggal 4 hari setelah beliau melahirkan. Dan keadaan setelah beliau melahirkan sehat-sehat saja kawan. Ketika R.A. Kartini melahirkan, beliau ditolong oleh Dr. Van Ravester dan R.A. Kartini melahirkan dalam keadaan selamat.
4 hari kemudian, Dr. Van Ravester mengecek keadaan R.A. Kartini, dan Dr. Van Ravester tidak khawatir akan keadaan R.A. Kartini pada waktu itu. Ketika Dr. Ravester akan pulang, Kartini dan sang dokter menyempatkan minum anggur sebagai tanda perpisahan. Setelah minum anggur tersebut, kesehatan R.A. Kartini menurun dengan drastis kawan, sampai dengan hilang kesadaran, dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Banyak sekali yang berspekulasi bahwa Ibu R.A. Kartini meninggal memang sengaja diracun karena pemikiran-pemikiran beliau yang berjiwa kebangsaan dan juga ingin memajukan pendidikan bagi kaum perempuan yang ada di Indonesia. Hal ini dianggap sangat mengkhawatirkan bagi pemerintahan kolonial Belanda pada waktu itu. Selama ini kita mengetahui bahwa judul buku Habis Gelap Terbitlah Terang merupakan karya dari Ibu R.A. Kartini. Sebenarnya, itu merupakan kumpulan dari surat-surat yang dikirimkan oleh Ibu R.A. Kartini kepada teman-teman mereka yang kemudian dirangkum menjadi satu dan diterbitkanlah menjadi judul buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan pada tanggal 2 Mei tahun 1964, Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dan menetapkan setiap tanggal 21 April sebagai Hari Besar Nasional. Nah, demikianlah pemirsa sedikit tentang fakta dan sejarah tentang Ibu R.A. Kartini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari hal-hal yang baik yang pernah beliau lakukan. Jangan pernah melupakan sejarah bangsa kita ya kawan. Terima kasih sudah mau